Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu kedokteran forensik itu bertemunya ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, yang mana ada peristiwa hukum yang kemudian harus disamakan persepsinya dengan bahasa atau kesimpulan dari dunia kedokteran. Contoh diantaranya, apa jadinya ketika ada peristiwa pidana yang berkaitan dengan penganiayaan yang kemudian menimbulkan luka-luka. Sementara dalam bahasa ilmu hukum atau hukum pidana itu ada derajat luka yang berkaitan dengan luka berat, luka ringan, atau menimbulkan kematian sampai misalnya. Apakah kemudian hal ini sama bahasanya yang digunakan dalam dunia kedokteran misalnya ketika melakukan pemeriksaan, sehingga dalam persidangan tertentunya memuat kesimpulan dari luka yang hasil pemeriksaan dari dokter forensik tersebut. Berarti dalam hal ini ada aspek mediko-legal, pertemuan antara medis dengan legal, dengan hukum. Biasanya kemudian pihak kita selaku pihak hukum yang berada dalam dunia hukum, ketika menemukan ada korban dengan luka berdarah-darah, apa yang ingin kita ketahui adalah bagaimana hal itu, luka itu terjadi. Apa yang membuat sayatan tersebut, apakah pisau ataukah berarti kaca dan lain sebagainya, dan bagaimana cara melakukannya, jenis kekerasan apa, terus kemudian kualifikasi lukanya bagaimana. Yang ini kita mintakan bantuannya kepada pihak kedokteran forensik. Kalau kita melihat dalam pasal 351 KUHP misalnya berkaitan dengan penganiayaan, ya ini penganiayaan bisa dikenai sanksi pidana paling lama 2 tahun, 8 bulan dan seterusnya. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya ada derajat luka yang berbeda berkonsekuensi terhadap lamanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada si pelaku. Apa kemudian tolak ukurnya bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat? Dari mana kemudian kita bisa melihat luka-luka berat tersebut, baik dari patokan ilmu hukum pidana, pengaturan hukum pidana, dan juga bagaimana dari dunia medis. Kalau kita melihat di pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat, lalu ada kondisi menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, dan ada juga kondisi gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, maka itu masuk dalam kategori luka berat yang bisa kita lihat dari pasal 90. Sementara untuk pasal yang bisa kita lihat di pasal 352, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya diancam sebagai penganiayaan ringan. Tadi di 351 penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat 5 tahun. Kalau penganiayaan ringan itu pidana penjaranya paling lama 3 bulan atau denda 300 rupiah. Ini belum direvisi ya, di pasal 352. Sementara di pasal 351 untuk yang lain, jika mengakibatkan mati dikenai pidana penjara paling lama 7 tahun. Penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan,
Percobaan juga ini tidak dapat dipidana. Percobaan terhadap penganiayaan karena tidak menimbulkan luka. Ya, lalu bagaimana kemudian dunia medis, dunia forensik dalam melakukan kalibrasi lah ya, kalibrasi menyamakan kualifikasi luka dengan apa yang hasil pemeriksaan kedokteran dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP tadi. Semisal dalam penganiayaan ringan, maka kita juga kemudian akan melihat dalam visum et repertum itu dikaitkan dengan luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian. Luka ini disebut luka derajat pertama. Kalau di bahasa hukum itu penganiayaan ringan, maka dalam bahasa kedokteran forensik kualifikasi luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian dalam bahasa forensiknya disebut luka derajat pertama. Jadi ketika dunia forensik mengatakan luka derajat pertama, bahasa hukum pidana itu setara dengan penganiayaan ringan yang menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, maka pencarian ya. Berikutnya kemudian bila sebagai akibat penganiayaan seorang itu mendapatkan luka atau menimbulkan penyakit, halangan pekerjaan atau pencarian, akan tetapi hanya untuk waktu sementara saja atau sementara waktu saja, maka luka ini dalam bahasa forensiknya disebut luka derajat kedua. Dia memang korban dari penganiayaan, mendapatkan luka, menimbulkan penyakit, tapi untuk sementara waktu saja. Kalau tadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang korban sehingga korbannya itu menderita tidak menimbulkan penyakit atau halangan, maka disebut penganiayaan ringan. Kalau korbannya itu ternyata mendapatkan luka atau menimbulkan penyakit sehingga dia ada halangan pekerjaan tetapi hanya untuk sementara waktu saja, maka ini masuk dalam kategori luka derajat kedua dalam bahasa forensiknya. Nah, dalam kualifikasi luka ini kemudian di dunia forensik dalam VIR-nya kesimpulannya yang ditulis kemudian luka yang pertama adalah luka yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan, luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu, dan terakhir luka yang termasuk dalam pengertian hukum luka berat pasal 90 KUHP. Jadi kita bisa lihat derajat luka yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan forensik dengan pengaturan di KUHP ternyata berbeda, namun tujuannya untuk mengarah kepada kondisi yang sama. Demikian, nanti kita akan bahas yang lain.